Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nino Ramadhanu Wibowo dan saya akan berusaha untuk menjelaskan materi kimia turunan hidrokarbon. Ayo, apa sih turunan hidrokarbon itu? Turunan hidrokarbon adalah senyawa yang terbentuk ketika satu atau beberapa atom, jika ada atom nih pada molekul tersebut, digantikan oleh gugus fungsi. Gugus fungsi itu apa? Macam-macamnya apa? Yuk kita cari tahu. Macam-macam gugus fungsi itu ada, kita bagi jadi 3 bagian sebenarnya ya. Itu alkohol dan eter, itu aldehida dan keton, dan asam karboksilat dan ester. Ada 6, tapi kita masing-masing bagi 2, jadi ada 3 bagian nih. Aku jelaskan masing-masing pertama-tama. Kita bagi jadi 3 macam-macam gugus fungsi. Yang pertama itu yang rumus umumnya itu CnH2n plus 2O. Ini termasuk alkohol dan termasuk eter. Kita cek dulu untuk yang alkohol. Alkohol itu rumusnya adalah CnH2n plus 1 O. CnH2n plus 1 strip OH. Ini adalah gugus fungsi alkohol, strip OH, yang kita bisa tulis strip OH. Terus penamaannya gimana? Untuk penamaannya itu bisa melewati IUPAC atau nanti trivial, di mana penamaannya untuk IUPAC itu ya alkanol atau enggak alkil alkohol. Ini maksudnya gimana nih? Yuk aku jelasin pelan-pelan. Kita ambil aja contohnya apa aja deh. Contohnya CH3, CH2, 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 CH2OH. Nih contohnya. Ini apa nih? Pertama-tama kita perlu cek C-nya terlebih dahulu, ada berapa. C-nya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Berarti butana dong. Tapi ini ada OH. Berarti butanol. Kita selalu ngitungnya dari awal gugus fungsinya, dari awal gugusnya. Yaitu berarti ini tulisnya 1 butanol. Contoh lain deh. Contohnya CH3, CH2, CH2, ini OH. Tapi di CH2 tengahnya kita tambahin CH3. Terus ini ngitungnya gimana? Cek dulu C-nya, yang batang utamanya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3. Berarti propana dong kan. Cabangnya ada 1, yaitu CH3. Berarti kalau nggak ada OH ini biasanya disebut 2 metil propana. Tapi gara-gara ada OH di situ, kita sebutnya sebagai 2 metil karena cabangnya propanol. 0 gara-gara ada OH-nya. Terus ini caranya lanjutnya. Sini kita simpelin gimana. Yang 1 butanol itu C-nya ada 4. Sebenarnya bisa langsung aja kita ngitung nih. H-nya 9 O. Terus yang ini 2 metil propanol itu C-nya ada 4, H-nya ada 9 O juga, sama sih. Terus kita yang kedua yaitu ether. Ether itu rumusnya
CnH2n plus 1 O, terus ulangi lagi CnH2n plus 1. Ini yang kita sebut ether itu jika ada strip O-nya. Jadi begini nih, ini kita sebut ether. Penamaannya gimana? Penamaannya biasanya kita sebut dengan alkoksi alkana. Alkoksi alkana maksudnya gimana? Terus alkyl ether ini UPAC. Terus itu trivialnya alkyl 2 kali terus ether. Contohnya ya. Contohnya nih, CH3 CH2O CH2 CH3, ini CH2 CH3. Ini kan kita tahu ether, berarti penamaannya gimana? C totalnya ada berapa? Ada 5 dong kan ya. Berarti alkoksi itu apaan? Alkana apaan? Alkoksi itu awal sebelah kirinya O ya. Ini alkoksi, ini alkana. Berarti kita bisa sebut ini, kan ada 2 C-nya, berarti etoksi. Terus C di sebelah kanannya ada 3, berarti propana. Etoksi, propana. Nah, itu penamaannya deh. Sama lagi juga buat contoh lain, contohnya CH3, CH3O CH2 CH3. Contohnya gitu. Ini kan yang sebelah kiri cuma 1 doang, sebelah kanan ada 2. Berarti itu penamaannya adalah metoksi etana. Tuh. Udah. Selanjutnya kita ke bagian yang nomor 2 atau pembagian nomor 2, itu berdasarkan rumus bentuk umumnya CnH2nO. Contohnya yang pertama itu aldehida, atau enggak kita sebut penamaannya sebagai alkanal. Contoh jika disebut alkanal itu rumusnya memiliki rumus CnH2n plus 1 strip C. Ini C ini nyambung terhadap 2 O nya, garisnya 2O sama H. Jadi ini kita bisa sebut sebagai rumusnya jika menyambung dengan CHO. Contohnya gimana? Contohnya kita ambil aja lagi C4 deh. C4 berarti itu H8O ya. Kita pecahin buat jadi alkanal atau aldehida. CH3 CH2 CH2 COH. Tuh H-nya ada berapa tuh? 3 tambah 4 7 tambah 1 8. Berarti benar dong caranya begitu. Ini penamaannya gimana? Ini penamaannya langsung aja, kan ada 3 yang batang utamanya, berarti bentar.
Ini C-nya ada 4, dihitung ya. Kalau aldehida itu C-nya dihitung dari kanan, dari tempat gugus aldehidanya. Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Berarti di sini dihitung sebagai butanal. Dah, lanjut ke keton. Keton itu rumusnya begini nih. CN H2N plus 1 nyambungnya di tengah, gugus fungsinya di tengah. Itu C nyambung 2 O lagi CN H2N plus 1. Berarti ini bisa dikatakan keton jika memiliki gugus fungsi CO di tengahnya. Ini kita bisa sebut sebagai alkanon. Yuk, contohnya yuk. Ambil apa aja deh. C4H9. Kita ambil C-nya ada 4. Ada C total ada 4 ya, atau berapa nih enggak tahu nih, coba dulu. CH3, CH2, C nyambung O, CH2, terus CH3. Ini penamaannya gimana? Ini penamaannya gimana ya? Well, kita cek dulu C-nya totalnya ada berapa. Ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 C. Berarti penta dong. Penta 5. Terus gara-gara di tengah-tengah kita C-nya masih kehitung nih. Ini ketiga. Berarti ini penulisannya itu 3 pentanon. Kayak gitu deh. Terus kalau ada cabangnya gimana contohnya nih? CH3, CH2, CH2, CH, CH3, CO, CH2, CH3. Kalau tetap di tengah-tengah, awalnya itu dari yang terbanyak. Tapi jika contohnya ini gini deh, CH2, CO, kita tetap fokusnya itu dari gugus fungsinya. Berarti bukan dari cabangnya, tapi malahan dari gugus fungsinya. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 cabang utama, 5 batang utama. Berarti penta dong. Ini tapi kan ada cabangnya dulu, berarti ke ini 4 metil karena CH3 cabangnya, 2 pentanon. Cara jawabnya gitu. Lanjut ke part ketiga, yaitu berdasarkan rumus bentuk utamanya CnH2nO2. Ini kita bagi jadi 2 lagi, itu asam karboksilat dan ester ya. Asam karboksilat itu juga bisa disebut dengan asam alkanoat. Itu malahan cara nyebut namain zatnya itu asam alkanoat, atau trivialnya itu panjang banget, itu kayak C1 itu asam format, terus C2 itu asam asetat, C3 itu proponat, tapi itu lama banget. Jadi mendingan langsung aja ini. Sama aja. Contohnya, belum, ini kita sebutin dulu rumusnya itu jika
CN H2N plus 1 kita nyambung dengan CO dan OH. Jadi bisa dikatakan asam karboksilat jika nyambung dengan COOH. Contohnya gimana? C4 ambil aja C4H8O2, kita ambil aja itu C-nya ada 4. Berarti kita coba bentukin ya pakai rumus COH. Berarti ini C3H7 nyambung dengan COOH. Kita ungkapin lagi, berarti CH3 CH2 CH2 nyambung lagi dengan C, ini O, ini OH. Penamaannya gimana? Ini ada berapa ini? Ada 4, ada 1, 2, 3, 4, ada 4 C, berarti penamaannya itu asam butana, tapi ini pakai at, berarti butanoat. Tuh hasilnya tuh. Lanjut ke ester. Ester. Ini rumusnya itu adalah CnH2n plus 1 nyambung dengan C, nyambung dengan O di sini, nyambung lagi dengan O, nyambung lagi dengan CnH2n plus 1. Ini nyambung jika ini termasuk ester jika gugus fungsinya berada di tengah dan gugus fungsinya itu COO. Ester itu COO. Contohnya tadi itu yang C4H8O2. Contohnya kita ambilin lagi ini COO. Bentar. Contohnya kita langsung aja deh, CH3 CH2 COO CH3, ini CH2, ini CH3. Ini cara penamaannya itu adalah alkil alkanoat. Alkil apaan? Alkil itu selalu di sebelah ini. Alkil itu selalu di sebelah ini. Berarti ini disebutnya alkil, ini disebutnya noatnya nih. Berarti disebut ini etil, kan ini etoksi, ini propil, ini propanoat. Ini dong. Berarti coba tadi itu yang ini nih. Berarti yang ini nih tadi ini gimana nih? Ini CH3 CH2 COO CH3, iya dong. Iya benar. C-nya ada 4, H-nya ada 8, O-nya ada 2. Berarti bagi ester yang tadi ini C4H8O2 ini disebutnya sebagai metil, ini propanoat. Itu cara penamaannya tuh.
Terus ada penegasan juga, penegasan pemahaman. Itu tadi ada 6 gugus fungsi, tapi masing-masing terkelompok jadi 2. Jadi ada 3 bagian. Mengapa begitu? Karena masing-masing dapat berhubungan. Alkohol dengan eter, alkanal dengan keton, dan asam karboksilat dengan ester. Ini mengapa bisa begitu? Sebelum kita masuk ke penegasan pemahaman mengapa itu bisa berhubungan, kita perlu masuk terhadap perubahan isomer terlebih dahulu. Perubahan isomer itu terbagi menjadi 3: isomer posisi, isomer kerangka, dan isomer fungsi. Isomer posisi itu gimana? Isomer posisi itu dimana kita mengubah lokasi gugusnya doang. Contohnya ini kan gugusnya OH, kita mengubah lokasinya itu doang udah. Ini apa ini? Propanol. Ini ada 1 2 3 C, berarti ada propanol. Ini 1 propanol. Berarti kita pindahin dong. Pindahinnya gimana? Berarti ini nggak bisa, OH itu nggak bisa di tengah-tengah ya. Nggak bisa nyambung di antara 2 zat lain. Berarti ini kita ubah ke CH3, CH2, CH2 kita tulis dulu batang utamanya, OH-nya pindah ke tengah. OH. Berarti ini disebut sebagai 2,1,2 propanol. Ingat, karena OH itu nggak bisa di antara C, bisanya di ujung, makanya hasil akhirnya begitu. Dah. Terus contoh lain nih yang eter. Ini disebutnya apaan nih? 1,2,1,2. Eter gimana tadi? Oh iya, ini eter nih. Ini ada 2, ini ada 2, berarti ini disebutnya etoksi etana. Ininya etoksinya, ininya alkananya, akoksinya, ini alkananya. Ya masing-masing ada 2. Kita pindahin coba. Ini kan gugus fungsinya O, kita pindahin ke sebelah kiri atau sebelah kanan, sama aja sih. CH3 ini nyambung O eter, ini CH2, CH2, CH3. Berarti etoksinya atau alkoksinya cuma CH3 doang, berarti metoksi dong. Metoksi. Terus alkananya sekarang ada 3, berarti propana. Jadi tadi yang etoksi etana jika dilakukan isomer posisi jadi metoksi propana. Terus isomer kerangka. Isomer kerangka itu isomer yang mengubah bentuk zat batangnya atau zat lainnya. Contohnya kita pakai ini nih, 1 2 3 4 kita pakai butanal. Sorry kita pakai butanol. Ini kan 1 butanol. Kita ubah ininya, kerangkanya. Jadi contohnya CH3, CH-nya CH biasa aja. CH, ini CH3, ini CH2, ini OH. Iya tuh. Kan H-nya ini C-nya ada 4, ini C-nya juga ada 4. Tapi yang berubah adalah posisi CC-nya itu. Jadi tadi yang 1 butanol kita ubah namanya menjadi 2 metil propanol. 2 karena dihitungnya dari kanan, 1 2 cabangnya kedua propanol karena batang utamanya sekarang cuma 3 doang. Udah sih.
atau mau diubah lagi? Bisa diubah lagi, bisa. Ini coba nih, CH3 C CH3 CH3 ini OH. Nih coba lagi nih yang pakai yang sama nih. OH-nya di sini sekarang C-nya cabangnya ada 3 nih. Berarti batang utamanya yang mana? Yang ini coba aja ya. Mulainya dari paling terdekat, berarti dari ini aja deh. Ya. Berarti kan ini 1, 2. Kedua, ini C-nya jadi kedua. Berarti cabangnya itu ada di 2, terus 2 metil. Terus nanti penamaannya gimana? Ini OH-nya ada di cabang kedua juga. Jadi 2 metil, 2 propanol. Gitu. Nah, itu untuk isomer kerangka sih. Sekarang yang mungkin agak sulit itu isomer fungsi. Isomer fungsi gimana? Ya cek ya, isomer fungsi itu kita memakai ini nih. Isomer fungsi itu kita memakai penegasan pemahaman tadi, yang dimana alkoholnya itu jadi ether, yang alkanal itu bisa bolak-balik jadi keton, dan asam karboksilat bisa bolak-balik jadi ester. Contoh ya, ini kan alkohol nih, ini itu 1 butanal ya dong, 1 butanal, C-nya ada 4. Buat kita ubah jadi isomer fungsi, tadi alkohol itu bisa bolak-balik dengan ether, berarti kita gugus fungsinya ubah dari OH menjadi O di tengah-tengahnya. Terus C-nya harus sama-sama ada 4. Contohnya, yang contoh pertama itu kita ubah jadi CH3 CH2O CH2 CH3. Ini gimana tadi itu? Sama. Oh, tadi ini sama ya, nggak apa-apa. Jadi ini etoksi etana. Terus kita ubah lagi ke bentuk duanya, CH3O CH2 CH2 CH3. Ini berarti jadi metoksi propana. Berarti isomer fungsi dari 1 butanol itu etoksi etana sama metoksi propana. Terus itu bisa diubahin lagi kerangkanya. Contohnya, coba ya, CH3O C CH CH3 CH3. Sini gimana nih? Berarti ini lihat nih, fokusnya di sini nih. Berarti kita ini bisa sebut sebagai lokasinya ini 1, 2. Jadi ini bisa buat 2 metoksi propana, karena ini lokasinya 1, 2, 3. Berarti kedua. Kayak gitu loh. Berarti isomer fungsi itu selain mengubah bentuk gugusnya juga bisa diinin kerangkanya. Jadi banyak. Contoh lain, ini nih, CH3CO CH2 CH2 CH3. Yang ada CO tadi itu, ingat itu adalah keton. Ini keton ya. Bentar.
Jadi ini disebutnya berapa? C-nya berapa? 1 2 3 4 5. Ada berarti pentanon dong, pentanon. Terus ini O-nya berada di lokasi kedua. 1 2 3 4 5. Berarti ini 2 pentanon. Tadi ingat, tadi keton itu berubah menjadi aldehida atau jadi alkanal. Alkanal itu tadi rumusnya gimana? Nyambung CHO, nyambung CHO. Berarti ini tadi C-nya ada berapa? C-nya ada 5. Kita berarti ini isomer fungsinya itu CH3, CH2, 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 nyambung C, nyambung O, nyambung H. Berarti ini disebut satu pentana. Ya dong. Atau juga bisa kita ubah kerangkanya loh. Jadi CH2, CH ini CH3, CH Arya, terus ini CH3, ini CH2, ini COH. Berarti ini ada cabangnya kan ya. Berarti ini dinamain 1 2 metil. Kan batang utamanya ada 3 sekarang. Berarti 2 metil propana. Dah, itu aja. Berarti tadi kita ngebahas pengertiannya, terus macam-macam gugusnya itu ada alkohol, ada ether, aldehida, ada keton, asam karboksilat sama ester, sama isomer, perubahan isomer. Dah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih atas Ibu Guru untuk mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.